Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang kronologi konferensi meja bunder. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Dwi-Tara. Perkenalkan, saya Arik Gibran Kebana. Perkenalkan, nama saya Rafi Saparas. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Priyadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiran Iswara Winata. Apa itu konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar atau KMB adalah konferensi yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan konflik antara Belanda dengan Indonesia. Dalam bahasa Belanda, KMB disebut dengan Netherlands Indonesia's Ronde Tafel Conference. Sementara dalam bahasa Inggris, KMB disebut dengan Dutch Indonesian Round Table Conference. Peserta KMB adalah unsur-unsur dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. BFO adalah Belgian Comforts Federal Overleg, hingga himpunan-himpunan negara yang dibentuk oleh Belanda. Latar belakang dari konferensi meja bundar ialah bermula ketika kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ditolak oleh Belanda karena ingin melanjutkan kolonialismenya di Indonesia yang sempat berhenti karena pendudukan Jepang sampai 1942 sampai 1945. Konflik bersenjata dan perselisihan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pun terjadi segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB turut mengambil bagian dalam menyelesaikan konflik di antara Indonesia dengan Belanda. DKPBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 dan memutuskan untuk membentuk UNC, United Nations Commission for Indonesia, serta mengadakan beberapa pertemuan. Dalam suatu pertemuan tersebut, lahirlah kesepakatan untuk melaksanakan KBM di Den Haag. Selama tahun 1949, telah diselenggarakan berbagai macam bentuk perundingan dan perjanjian menuju perdamaian kedua negara, namun masih belum membuahkan hasil. Salah satu melalui ditandatangani perjanjian Rome-Van-Rooyen pada tanggal 7 Mei 1949 yang berlandaskan pada perjanjian Renville dengan diadakan KBM. Berikut adalah hasil dari konferensi meja bundar. 1. Indonesia menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS dan merupakan huni kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. 2. Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. 3. Semua hutang bekas Hindia Belanda akan tanggung oleh RIS. 4. Masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat 1 tahun setelah penyerahan izin. 5. Pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda akan bergabung dengan pasukan angkatan perang RIS dan secara bertahap akan mengembalikan alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Kesimpulan dari konferensi meja bundar. Pada akhirnya, KMB merupakan sebuah pengakuan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara berdaulat yang merdeka. Di samping itu, melalui KMB, bentuk negara Indonesia juga mengalami perubahan dari negara kesatuan menjadi negara federal. Selain itu, diadakannya KMB berarti mengakhiri kolonialisme Belanda di Indonesia, kelahiran negara Indonesia yang merdeka berdaulat, serta secara efektif mengakhiri perang antara pihak Indonesia dan Belanda yang telah berlangsung sejak akhir 1945.